Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masuk pada kitab Kifayatul Atqiya. Kifayatul Atqiya. Mu'allif jelaskan sama kita tentang adab ketika seseorang sholawat kepada Nabi SAW. Adab ketika bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi orang itu ketika ibadah itu sudah adab batin. Orang ibadah, orang bisa sholat, orang bisa baca Quran, orang bisa hadir majelis ilmu gini nih, itu adab batin namanya. Perlu adab dohir. Artinya apa? Kalau hadir ke majelis, itu sudah adab batin. Adab dohirnya, jangan keluar dari majelis kecuali ada faedah ilmu. Gabung. Adab dohir, dia melaksanakan sholat. Adab batinnya selesai dari sholat, sholat itu harus mencegah kepada perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia tadi itu sholat tapi tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti tidak ada adabnya. Gitulah. Makanya di sini mu'allif mengatakan apa? Wa yanbaghi lisyakhsi idza shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna bi akmalil halati mutatahhiran mutawaddian. Yang pertama, adabnya itu dalam keadaan yang terbaik. Itu adab pertama. Tidak mungkin gunakan pakaian yang baru, kemudian atau minimal yang bersih, kemudian diberikan wewangian. Ada bedanya mana pakaian untuk sholat, mana pakaian untuk bekerja. Ada bedanya. Gitu ya. Itu yang pertama, yaitu dalam keadaan yang terbaik. Yang kedua, suci. Yang ketiga, dalam keadaan berwudu. Itu. Dalam keadaan berwudu. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati. Menghadap kiblat. Karena apa? Karena kiblat asyraful jihad. Kiblat itu arah paling mulia. Arah paling mulia. Itu kiblat. Makanya orang itu kalau dia pas duduk, kemudian dia julurkan kakinya ke arah kiblat makruh. Karena apa? Karena kiblat ini asyraful jihad. Bahkan orang dalam riwayat disebutkan orang yang selalu duduk itu menghadap membelakangi kiblat terus seperti itu, tidak ada uzur. Tidak harus ngajar seperti ini. Kalau ngajar sih tasadur namanya, menghadapkan dadanya ke hadirin, tidak apa-apa. Ini tidak. Tiap waktunya itu membelakangi kiblat, membelakangi terus seperti itu. Itu penyebab orang jadi buta. Buta matanya buta. Itu penyebabnya. Dan Nabi selama hidupnya tidak pernah menjulurkan kaki jangan ke kiblat, ke orang tidak pernah. Makanya kalau ada orang itu duduk kemudian di depan kita orang, depan inti, mau gini. Julur gini. Ini ada adab ini. Apalagi kepada gurunya sendiri. Nabi selama hidup tidak pernah julurkan kaki ke hadapan orang. Apalagi ke arah kiblat. Nah,
Makanya adab yang keberapa? Yang keempat, menghadap kiblat karena arah yang paling mulia. Kemudian yang kelima, memikirkan, membayangkan atas jasad mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan agungnya beliau dari sisi makhluk. Itu. Paham ini? Ini agar dia mendapatkan cita-cita dan pengharapannya. Itu. Jadi adab yang kelima, ya, mutafakkiron fi dzatihi saniyah. Mikirkan kepada zatnya mulianya Nabi, agungnya zatnya Nabi min jihatil makhluk, ya. Dari sisi makhluk. Kenapa kok perlu ta'zim seperti ini? Apa tujuannya? Li ajli bulughin nawal. Supaya tersampaikan cita-cita wal umniyah dan pengharapan. Orang kalau mau minta sama orang, taruhlah misalnya dia mau ngajukan proposal sama orang. Gimana adabnya? Masa langsung teko ngomong? Iya. Buat proposal gini, datang ngomong assalamualaikum, duduk. Izin. Oh ini bukan nyari sumbangan, ini ngerampok namanya. Enggak. Meskipun orang yang tahu kan. Kadang-kadang kita saya bulbir kan tahu. Oh nggak amplop dowo kayak apa terus. Tapi duduk, ya apa kabarnya? Ini ya apa? Tak pernah ketemu kita orang ya. Padahal bendino ketemu. Anaknya datang ke sini, tujuan anaknya silaturahmi. Gitu kan? Ya anak lihat Masya Allah itu ya orang ini dan lain sebagainya. Ini apa? Masjid ini ada yang bocor. Mungkin ya ada kelebihan. Duh, bagus kan? Ada. Bayar. Enggak? Yo, preman itu. Ini sesama makhluk loh, yang biasa. Makhluk biasa ya. Apalagi kepada zatnya Nabi SAW. Kita kan menjadikan Nabi itu sebagai perantara kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baguskan. Mikirkan. Makanya kalau orang itu mikirkan, Anda sering katakan, orang itu kalau hormat sama orang itu kalau cinta sama orang, diantaranya itu apa? Ketika orang itu ngomong, dia lihat. Itu. Perhatikan sini. Dilihat. Itu adab. Kalau enggak. Kalau orang cinta sama orang itu, ketika ngomong dilihat. Omongannya dilihat. Oh gini. Ngerti ini ya? Kita sama Nabi gitu. Kita mikirkan keagungan Nabi, kebesaran Nabi. Jadi kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu bobotnya itu antep gitu loh. Berat bobotnya. Makanya adab yang ke-5. Adab yang ke-6, mengucapkan sholawat secara pelan-pelan dan sempurna di dalam pengucapan. Tuh. Apa yang keenam? Wa ayyurattila al-hurufa.
Dia itu tartil. Tartil itu apa? Harfun ba'da harfin. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Gitu. Ya, walamma nadhamma al-fikr min darari al-awsaf al-muhammadiyah uquda walamma nadhamma al-fikr apa ini? Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tartil satu. Jadi kalau baca bukan besosolan. Besosol enggak iso apa-apa. Enggak ngerti apa banyak yang baca besosolan itu. Terus gitu. Enggak kerungu. Habib Anis itu pernah mengatakan apa? Kalau suaranya ndak enak, ojo maulid. Maksudnya bukan lagu-lagu. Terlalu nemet ndak. Apalagi ya nafsuti ya titi apa ini? Itu edan ya, sarap ya. Ya, nah, bukan gitu. Sempurna. Ya, Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, huruf itu keluar bukan cuma Quran. Zikir, baca kitab, baca maulid, baca syama'ilnya Nabi. Itu semuanya keluar. Kadang-kadang kan enggak. Quran itu, sing ini kan enggak. Iya. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim lihimi apa lihimi mana? Bukan sempurna. Dan itu tidak akan bisa kalau tartil. Kalau tidak tartil tidak bisa. Kalau tartil bisa. Makanya kadang-kadang kok dikira apa itu? Dikira pengen apa loh? La ilaha illallah ya. Lah macam apa? La illallah. Tak kerungu. Mana tu? Nah, itu jangan samakan semuanya seperti itu. Ngono iku ahlus sunnah iku lho kaum sufi kok ngono. Ndak, inti aja sing bodoh. Inti itu suudon, ndak semuanya seperti itu. Ya di kelompok inti sendiri ya akeh ndak iso maca kitab hampir 90%. Ndak iso apa-apa. Lah gitu. Nanti dianggap kita orang kabeh ngono ndak. La ilaha illallah sempurna. Ya, urusan gerakan atau ini terserah dia, tidak ada masalah. Asalkan bukan yang buruk. Ya. Wa alla yu'ajjila fil kalimat. Yang ketujuh. Hampir sama. Tidak bercepat-cepatan di dalam mengucapkan satu kalimat dari sholawat. Ya. Sesuai sabda Nabi SAW. Ada sabda Nabinya. Apa itu? Ida shallaitum alayya. Jika kamu sekalian sholawat kepadaku, fa ahsinu as-sholata alayya. Maka baikkanlah kamu sekalian dari sholawat kepada diriku itu. Ya. Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alayya. Karena ya, sesungguhnya kamu sekalian ya,
tidak mengetahui. La'alla dzalika yuradu alayya. Bisa jadi sholawatmu itu yang disodorkan kepadaku. Ya. Kalau mafhumnya di sini, berarti ada beberapa sholawat yang tidak akan nyampe. Padahal bukan seperti itu. Artinya apa? Ini bentuk bagaimana Nabi memberikan aturan. Hati-hati ya, sholawat itu nyampe sama aku. Kamu ini mengucapkan sholawat seolah-olah kamu memberikan hadiah kepadaku. Kalau memberikan hadiah kepadaku jangan acak-acakan, yang bagus hadiahnya ya, yang bagus, yang sempurna. Bukan berarti fa innakum la tadruna la'alla dzalika yuradu alayya, yuradu disodorkan atas kami, atasku. Bukan berarti ada yang disodorkan, enggak, masih disodorkan. Paham ini? Diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholawatnya itu. Ya, insya Allah pertemuan kita akan datang. Ya, ini ada 7 berarti ya. Yang pertama dalam keadaan yang terbaik, suci, berwudu, menghadap kiblat, memikirkan zatnya Nabi, mengucapkan sholawat secara pelan-pelan, ya. Tidak bercepat-cepatan dalam pengucapan sholawat. Masih 7. Ada 7 adab di sini yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab.